kerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku ya, yang terkait pondasi tiang. Dan seperti yang saya sampaikan, ada tugas mandiri yang sifatnya sunnah ya, yang bisa kalian kumpulkan. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan latihan-latihan soal tersebut, silakan dikumpulkan sehingga itu akan menambah nilai akhir kalian nantinya ya, seperti itu. Nah, itu sudah saya set linknya ya, itu di minggu lalu ya, sehingga kalian sudah bisa mulai mengisinya atau menguploadnya, dan diperhatikan batas waktunya hanya sampai minggu depan setelah kalian UTS ya. Sebenarnya saya sarankan kalian kerjakan minggu ini karena itu sebagai persiapan kalian nanti untuk UTS ya. Gitu. Baik, untuk kali ini saya akan lanjut materi kita itu dengan yang namanya kontrol kualitas tiang ya. Jadi setelah kemarin kita berada di tahap perencanaan ya, kemudian nanti kita masuk ke tahap pelaksanaan, artinya bagaimana pada saat tiang itu direncanakan ya atau dilaksanakan, begitu ya. Kalau bedanya dengan pondasi telapak ya, itu kualitas tiang atau kualitas pondasi ya, kalau telapak pondasi telapak, karena dia letaknya tidak terlalu dalam, kita bisa melihat kondisi pondasi tersebut ya, yang pada umumnya misalkan dibuat dari beton ya, sehingga kita tahu bagaimana kekuatan beton tersebut. Dan yang kedua, dasar pondasinya ya itu sama kedalamannya dengan kedalaman pondasi pada saat kita rencanakan, begitu ya. Tapi kalau pondasi tiang bedanya, pada saat kita pancangkan ke dalam tanah ya, atau kita bor ya, kita cor di tempat ya, itu pertama karena dia itu dalam, kita tidak bisa melihat kekuatan betonnya, benar nggak? Ya, bisa saja pada saat pemancangan misalkan sedalam ya, anggaplah misalkan kedalamannya 20 meter gitu ya. Begitu kita pancangkan 20 meter ya, terjadi keretakan pada tiang karena proses pemancangan misalkan. Tapi itu tidak terlihat. Artinya apa? Dengan demikian, kita nggak bisa mengontrol kekuatan tiang. Begitu ya. Padahal di pondasi kan ada 3 kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama apa? Stabilitas tiang atau stabilitas pondasi, yaitu FK guling, FK geser, dan FK daya dukung. Ya kan? Kemudian yang kedua, ya, itu adalah penurunan. Dan yang ketiga kekuatan struktur, kan begitu ya. Sehingga kita harus yakin pada saat pondasi kita tersebut digunakan menerima beban, ketiganya harus terpenuhi, ya, itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ya. Nah, kalau kembali ke pondasi tiang tadi, karena pondasi tiang kedalamannya itu relatif dalam, ya, kita nggak tahu kalau tiang ini dipancangkan sampai sedalam 20 meter misalkan, ya, itu bagaimana kekuatan tiang tersebut. Kalau tiang panjang tadi saya ulang lagi, ya, kemungkinan bisa retak-retak. Kalau retak-retak berarti mengurangi kekuatan tiangnya. Begitu, sehingga yang kriteria ketiga, kekuatan struktur tiang, itu bisa saja tidak terpenuhi, ya. Kemudian kalau dia beton, tiang bor,
Nah, tiang bor kan tidak dipancangkan, tapi dia dicor di tempat. Nah, permasalahannya apa kalau kita ngecor beton? Mungkin kalian sudah belajar juga ya di teknologi beton misalkan, ya. Beton itu kan harus divibrasi, ya, jangan sampai atau beton itu harus padat istilahnya. Tidak boleh ada rongga-rongga, ya. Nah, kalau ada rongga-rongga, akibatnya apa? Kekuatan betonnya akan berkurang. Oleh karena itu, supaya tidak ada rongga, kita harus melakukan pemadatan yang pakai vibrator. Kalian udah belajar belum tuh membuat beton? Ya kan? Pakai vibratornya itu harus merata, ya kan? Supaya tidak terdapat rongga-rongga. Ya. Nah, sehingga itu pun kalau karena kedalamannya relatif besar, ya, kita nggak bisa mengontrol, ya, apakah di sana banyak kekuatan banyak ini atau banyak rongganya atau tidak, begitu, ya, sehingga itu yang harus kita kontrol. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, kalau kita kontrol, misalkan kita direncanakan bahwa tiang tersebut harus ditanam sedalam 20 meter, ya kan? Kemudian kita dapat QA-nya atau key ultimate-nya dari tiang tersebut sudah diketahui sekian ton misalkan. Tapi ternyata pada pelaksanaannya itu bisa jadi bahwa begitu dipancangkan, ya, kita itu tidak bisa sampai ke kedalaman 20 meter. Penyebabnya banyak, ya, yang kita tidak tahu. Apakah misalkan tiba-tiba di kedalaman 16 meter nggak bisa dipancangkan lagi di situ, ya. Nah, kita harus yakin kalau kita di situ udah nggak bisa pancang lagi, kita harus cek benar tidak daya dukungnya sama dengan daya dukung atau key ultimate-nya yang waktu kita hitung pada kedalaman 20 meter pada saat perencanaan, sama tidak dengan key ultimate yang tersebut pada saat dipancangkan hanya sedalam 16 meter misalkan, begitu, ya. Nah, itu yang nanti kita bicarakan hari ini, ya, bagaimana mengontrolnya, ya. Mohon saya izin share screen, ya. Nah, sudah terlihat ya whiteboard saya. Baik, jadi saya ilustrasikan tadi, ya kan, pada saat kita merencanakan ini, kemudian kita punya tiang kan gini ya, kita punya tiang. Kemudian kemarin kan kita hitung bahwa setiap tiang itu kita hitung apa? Ki AG. Ya, Ki AG itu apa? Ki AG adalah daya dukung izin satu tiang dalam kelompok, kan gitu ya. Ya kan kita udah ngitung ya sebelumnya bahwa tiap tiang ini supaya dia stabil ini QAG-nya harus sekian, ya, dimana kita bilang kan saya ulang lagi deh biar kalian lebih paham lagi. Jadi kalau kita punya tiang, kita ngitung kan satu tiang bagaimana? Satu tiang itu adalah Q ultimate kan. Q ultimate sama dengan QB plus QS. Kan gitu ya? Q ultimate QB plus QS. Nah, kalau satu tiang Q ultimate ini kita sebut QPG.
ya, ya, Ki A, ya, gitu. Kita sebut sebentar Ki A, oke, Ki A ya. Oh, bukan ya. Kita menggunakan apa? QSP, ya, gitu. Ya, single file. Jadi untuk satu tiang key ultimate ini sama dengan kita sebut QSP. Artinya QSP adalah key ultimate ini. Oke? Gitu. Nah, tapi kalau kita punya apa? Kelompok tiang, ya, gitu. Ya, kalau kelompok tiang, ya, berarti adalah key PG. Key PG itu tidak lain adalah key ultimate ini, ya, itu dikali apa? N dikali faktor efisiensi. Kan gitu ya. Atau key ultimate ini, ya, saya ganti menjadi key SP. Kan gitu ya. Itu. Ya. Nah, kalau saya mau cari key AG satu tiang dalam kelompok, berarti key SP kali N kali E dibagi N. Ini hilang, berarti ya, key AG sama dengan key SP kali E. Oke, ya. Nah, sekarang saya anggap misalkan key AG-nya dalam perencanaan, ya, gitu. Dalam perencanaan misalkan key AG, ya, misal key AG ini berapa? 50 ton misalkan. Oke. Nah, berarti tiang nanti pada saat dipancangkan dia harus memiliki 50 ton. Ya. Pada tahap pelaksanaan, ya, pada tahap pemancangan, jangan pemancangan karena mungkin takut rancu ya. Nah, karena kalau pemancangan itu tiang itu dipancangkan, ya, walaupun orang umum bilang pokoknya tiang itu dipancang, padahal dipancang itu beda dengan dibor ya. Makanya saya nyebutnya dan lebih benar adalah pelaksanaan di lapangan, ya. Nah, begitu tiang ini dipancangkan sampai misalkan nih ya, misalkan ini direncanakan bagaimana? Di sini misalkan kedalaman tadi harus 20 meter misalkan ya. Ya. Kita menghitung ini, menghitung key ultimate-nya itu pada kedalaman 20 meter. Di mana di sini ada apa? Ada key AB, key B, dan di sekelilingnya ada key S. Kan gitu ya. Gitu. Tapi pada saat pelaksanaannya bisa saja terjadi bahwa ada tiang, ya, yang dia belum nyampe 20 meter, itu sudah tidak bisa dipancangkan lagi. Ya. Gitu. Kok bisa begitu, Pak? Gitu kan. Ada yang bisa jawab, kenapa bisa begitu? Misalkan 16 meter. Gitu. Jadi kalau kita ada kelompok tiang nih, ya, misalkan ada kelompok tiang gini, ini ya, kenyataannya di lapangan, ya, kita belum tentu
bisa memancangkan tiang itu semuanya seragam sedalam 20 meter. Itu. Ada yang 15 meter sudah berhenti, ada yang 20 meter tercapai, ada yang bahkan sampai lebih dari 20 meter belum juga ini. Nah, bagaimana belum juga masih bisa dipancangkan, ya. Nah, tapi kita stop di 20 meter. Nah, bagaimana kita ngontrol bahwa tiang ini, ya kan, berapapun kedalamannya, yang penting kita masukkan 20 meter, ya. Nah, pada saat 20 meter, itu berapa QAG-nya? Nah, bagaimana ngontrolnya? Nah, ini caranya mengontrolnya itu adalah, ya. Oh, tadi jawab dulu, kenapa kira-kira, ya, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Bisa beda-beda. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bayangkan? Kenapa? Kenapa kok kita tidak bisa memancangkan sampai 20 meter misalkan? Atau kenapa kok pada kondisi tertentu ada yang kurang dari 20 meter itu juga tanahnya udah keras? Ada yang bisa kasih argumentasi kira-kira, udah bisa bayangkan? Ada? Enggak, oke ya. Kalau nggak ada bayangan seperti ini, makanya saya bilang kalian tuh harus pasang antena parabolanya ya, harus selalu berpikir aplikatif ya, gitu. Dan kalau bisa ya sering-sering ke lapangan. Jadi kalau misalkan ini areal bangunan yang mau kita rencanakan. Di sini ada beberapa fondasi tiang, kelompok tiang ini. Di sini ada kelompok tiang. Ini juga ada kelompok tiang karena banyak kolom-kolomnya kan. Nah, karena misalkan gini ya. Nah, ini kelompok tiang nih, bukannya satu tiang. Misalkan, atau bisa begini. Yang kita nggak tahu. Ya, nah begini. Tergantung bangunan atasnya. Yang penting di sini saya perlu ada kelompok-kelompok tiang untuk menyalurkan beban-beban di atasnya ke tanah, kan gini misalnya. Ya. Nah, kita kan merencanakan nih kelompok tiang masing-masing kan, udah kita pelajari. Berdasarkan kalau beban, ya kan, tiap kelompok ini bebannya beda-beda kan, tergantung beban yang disalurkan kolomnya ke tanah. Oke. Nah, tapi tanah pun tentunya akan berbeda. Di daerah sini, daerah sini, daerah sini beda-beda ya. Gitu. Nah, biasanya kita nggak mengambil sampel tanah tersebut di setiap kolom ini atau setiap kelompok tiang ini. Begitu. Kita hanya mengambil sampel di beberapa titik. Ya kan? Misalkan hanya di sini sampel tanahnya, hanya di sini, di sini, di sini, di sini, kan gitu. Oke? Nah, data tanah ini yang kita gunakan untuk menghitung setiap kelompok tiang ini kan, begitu. Sebagai contoh misalkan, untuk tiang yang A nih, untuk kelompok tiang yang A, ya, misalkan, ya, kelompok tiang yang A, tentunya kalian ambil data tanah yang ini kan. Nah, itu data tanah yang misalkan ini adalah data tanah A juga. Ya. Nah, kalau ini mungkin bisa tepat ya. Yaitu karena kebetulan dia di lokasi yang sama. Nah, tapi bagaimana kalau kalian merencanakan untuk fondasi yang B, ya, untuk fondasi tiang yang B ini, kalian ambil data tanah yang mana? Kan gitu. Kalian kan ada pilihan, apa mau ambil data tanah yang A,
data tanah yang dari titik B atau data tanah dari titik C. Ya, data tanah di sini adalah kemarin kan udah saya jelaskan sondir atau SPT kan, untuk praktisnya kan gitu ya. Kalian mau ambil data sondir yang mana misalkan kalau menggunakan sondir? Yang dari titik B, titik A, atau titik C. Nah, kalau kalian ambil atau berasumsi ya Pak, saya ambil yang terdekat lah yang A ini gitu, karena lebih dekat jaraknya. Tapi belum tentu bahwa profil tanah di bawah A ini ya itu sama dengan profil tanah yang ada di B itu ya. Bisa saja kan begini. Ya, kalau saya potong profil tanah begini ya, ini ya, bisa jadi bisa itu tanahnya ini di titik A, ini di titik B ya. Itu. Ya. Kalau di titik A tadi ya karena tepat di situ lapisan tanah kerasnya misalkan di sini di kedalaman 20 meter gitu kan. Bisa saja lapisan tanahnya ini ternyata begini. Nah, ya kan? Kalau di sini tanah keras nih, ini tanah keras nih. Ya, profil tanahnya bisa saja begini. Kita kan nggak tahu di antara ini bagaimana. Nah, bisa saja ini 20, ini juga 20. Ini belum tentu 20, misalkan ini yang tadi saya bilang, ini 16 udah mencapai tanah keras. Kalau misalkan ini permukaan tanahnya misalkan. Ya, gitu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi kemungkinan nanti di lapangan begitu kita pancangkan bisa jadi seperti ini gitu kan. Itu. Ya. Sehingga kita mancangkan tiang ya kan nggak harus sampai 20. Ya, tapi kita harus yakin dulu juga. Ya, kita harus yakin dulu kalau kita mancang di sini 20 ini pun harus kita yakinkan juga ini benar atau tidak. Kita walaupun dari perencanaan oke, gitu kan. Nah, di sini 19 gitu kan. Begitu. Ya. Begitu ya. Jadi kita harus kontrol. Ya, di kedalaman berapapun ya kan. Itu. Ya. Nah, kemudian kita juga nggak tahu ya. Bisa juga menemukan seperti ini misalkan ya. Itu. Nah, tapi ini adalah kasus ya, itu jarang terjadi, tapi bisa juga terjadi misalkan kita pancangkan di titik C, misalkan di sini titik C ya, ternyata di titik C ini di kedalaman 15 meter udah keras ya. Nah, kalau ini permukaan tanahnya misalkan ya, ini tanah, ternyata tanah kerasnya misalkan tetap dia di 20, di minus 20, plus minus 00 gitu ya. Gitu. Tapi kenapa kok di titik C atau di kelompok tiang C ya, itu misalkan di sini dia sudah dipancangkan keras ya kan, tidak bisa tembus lagi ya kan. Nah, padahal kondisinya seperti ini ya. Nah, bisa saja ini mungkin ada bongkahan ya, batuan yang cuma begini. Nah, kalau kasusnya ini kita harus yakinkan ini bahwa kita boleh memancangkan di sini asal ketebalan lapisan ini ya itu harus 2 kali B ya. B itu adalah lebar kelompok tiangnya ya. Ini lebar ininya nih, ini B ya. Itu. Kalau B-nya 1 meter berarti ini harus 2 meter. Kalau 2 meter oke. Ya. Tapi kalau misalkan kurang dari 2 meter atau dari 2 kali B, nah, ini kita harus bor tetap ya, harus kita bor
ya kita bantu dengan cara supaya tetap masuk kemari, gitu. Ya, nah oleh karena itu kondisi apapun, ya maksimumnya pada kedalaman 20 meter kita stop, ya 20 meter kita stop, kita cek kekuatannya sudah sama belum dengan QAG ini. Kalau belum, juga harus kita teruskan, begitu, karena bisa jadi kondisinya misalkan ya saya balik, ya kan, misalkan kalau ini A kemudian saya lanjutkan ini adalah titik mana nih, ini D misalkan, ya itu ya, kalau saya lanjutkan gambar ini yang ini ke bawah, ternyata jangan-jangan ya kalau tadi ini adalah titik B, kemudian kalau ini adalah titik C-nya, gitu kan. Ini titik C, ya. Kalau tanah kerasnya tadi di sini misalkan 20 meter, ya kan. Ya, nah bisa jadi jangan-jangan bisa begini, tuh, ya. Ini bisa jadi 25 meter. Sehingga kalau kita panjangkan 20 meter di sini, kita harus yakinkan. Ya, 20 meter di sini harus yakinkan IAG-nya tercapai atau enggak, gitu. Oke, nah itu adalah alasan kenapa kita perlu yang saya sebut sebagai ya kontrol kualitas fondasi ya. Ini harus ya, kontrol kualitas ya tiang. Jadi apa yang harus dikontrol? Baik daya dukungnya ya maupun apa? Kekuatan tiangnya yang kita sebut sebagai integritasnya. Ya. Nah, oleh karena itu untuk menghitung daya dukung tiang itu ada dua cara. Ada kita menggunakan uji pembebanan statis, secara statis, ya kan? Ada yang kita melakukan uji uji calendering, ya. Kalau ini metodenya dinamis, calendering. Nah, ini dinamis, ya. Nah, kemudian ada yang ketiga, ya. Ini yang lebih canggih, kita menggunakan suatu teknologi ya komputer yang disebut sebagai PDA, File Dynamic Analyzer, gitu. Nah, untuk mengontrol integritas tiang ya itu kita ada tes yang namanya, ada alat namanya PIT ya. Ini adalah Pile Integrity Test ya. Nah, oke ya, mana dia? Oke ya, Pile Integrity Test, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode-metode ini ya. Lihat di sini ya. Yang tadi saya bilang ya, dalam mengontrol kualitas tiang ini kita bisa melakukan dengan uji pembebanan statis, uji calendering, PDA, dan
PIT ya. Bentar. Suara saya jelas enggak ya? Mohon dicek suara saya jelas enggak ya? Jelas, Pak. Sangat jelas ya. Oke. Ya, kalau kurang jelas tolong infoin ya. Nah, kita kemari ya. Ini yang saya bilang, ada uji pembebanan statis, ada uji calendaring, ada file dynamic analyzer, dan file integrity test ya. Nah, kalau uji pembebanan statis adalah seperti ini. Jadi tiang dipancangkan dulu ya sampai pada kedalaman 20 meter atau sampai pada kedalaman rencana ya gitu. Kemudian setelah sampai kedalaman rencana baru kita tes tadi QAG-nya berapa itu ya, daya dukungnya berapa. Caranya adalah dengan memberi tekanan hidrolik ya, memberi tekanan secara hidrolik ya. Nah, tapi ini dengan menggunakan beban yang kita mengujinya adalah dengan 2 kali ya, 2 kali beban atau daya dukung rencana tersebut. Karena daya dukung rencana itu kan merepresentasikan besar beban yang boleh diterima beban itu tiang tersebut kan ya. Nah, kita tesnya adalah dengan memberi beban sebanyak 2 kali gitu ya. Ya, sebanyak 2 kalinya ya. Sebagai contoh di sini ya. Ini adalah QAG-nya 1000 ton ya. Nah, kita harus memberinya adalah QAG-nya dengan di sini nggak dijelaskan ya. Oke. Mungkin sekitar 750 ton lah ya, karena dia memberi bebannya hanya sampai 1500, 1600, 700 ya, 1700 ya. Berarti 1700 dibagi 2, di sini mungkin beban rencananya ya itu adalah sekitar 850 ton ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi aturannya adalah kita harus beri beban sebesar 2 kali. Nah, dengan kita beri beban dengan pakai hidrolik ya, ada 2 metode di sini dalam pemberian bebannya ya. Kalian bisa juga baca di buku saya ya. Ada ada cara bertahap memberi bebannya dan ada cara berulang ya. Ada cara berulang ya. Kalau bertahap itu adalah kita secara bertahap kita bagi dengan beberapa tahapan beban ya. Kalau di sini bisa kita lihat ya. Ini mungkin bebannya adalah sekitar 150 ton ya. Setiap 150 ton kita baca penurunannya. Nah, ini bisa diukur nih ya, diukur dari ini. Ada dial ya untuk mengukur penurunan daripada tiang ini ya kalau diberi beban. Sehingga nanti kita bisa peroleh gambar penurunan berdasarkan bebannya seperti ini. Lama-lama dia akan penurunannya makin besar, makin besar, makin besar, makin besar ya. Nah, ini yang harus kita lihat ya, di kriteria kita yang kedua adalah penurunan kan. Berapa penurunan yang diizinkannya? Kan gitu ya. Nah, kalau penurunannya tidak melebihi penurunan yang diizinkan dari yang kita rencanakan itu ya, sehingga udah oke. Ya. Sudah oke. Nah, uji pembebanan ini keuntungannya ya, dia hanya dilakukan untuk
ke tiang, beberapa tiang sampel saja. Tidak perlu semua tiang yang ada di lokasi. Begitu keuntungannya. Ya, gitu ya. Jadi kita pilih saja dulu, kita masukkan misalkan tadi di sini ya, mana dia yang saya gambarkan di sini ya. Nah, seperti ini. Ya, nah, ya. Dari areal yang ini ya. Nah, kita bisa melakukan ya beberapa sampel. Ya. Misalkan ini tergantung luasan wilayahnya ya, luasan proyeknya ya. Itu ada aturannya ya. Kalian bisa lihat deh ya, gitu. Aturannya setiap kalau nggak salah gitu kan, untuk luasan sekian meter persegi, misalkan 50 meter persegi itu satu sampel misalkan. Gitu ya. Itu. Sehingga kalau luasannya misalkan 200 ya berarti ada 4 sampel. Ya. Itu. Nah, kita diambil nanti misalkan di tiang yang ini ya kan. Nah, biasanya dilihat dari kondisi tanahnya ya, itu bisa diperkirakan ya kan, dari pengujian tanah nanti ya, dari profil-profil tanahnya diambil yang kira-kira tanahnya itu buruk misalkan ya, misalkan di sini ya kan, atau di sini dan kemudian di sini misalkan gitu. Itu tidak perlu setiap tiang diukur. Itu keuntungannya. Tapi kekurangannya kalian bisa lihat di gambar ini, ya kan? Apa? Ya, ini menyiapkan blok beton seperti ini, ya kan? Ini tidak mudah, ya, dan nantinya nggak kepake ini, ya, gitu. Ya, tapi dalam prakteknya mungkin apa namanya? Dalam prakteknya kita ada ya yang kontraktor atau supplier lah yang menyediakan blok-blok beton ini yang memang sengaja ya untuk melakukan tes, sehingga kita bisa sewa ya gitu, nggak buat sendiri ya blok beton ini ya. Nah, itu keuntungannya. Apa kekurangannya ya, kita harus menyiapkan ini ya. Kemudian saya lanjut, ini kan yang bertahap ya. Nah, kalau yang berulang ya, itu adalah bertahap tapi dia berulang, artinya setiap tahapan ini ya itu kita ulang-ulangi. Ya, misalkan ini kita beri beban misalkan 150 ton ya. Kita hitung berapa penurunannya ya. Kemudian ya, sebentar siapa. Nah. Baik ya, saya lanjutkan.
Oke, sampai di mana kita? Oh, sampai di sini. Oke, ya sampai di sini. Ya. Sudah terdengar lagi suara saya? Sudah, Pak. Baik. Nah, tadi ya, kalau untuk yang bertahap, berulang, ya, itu adalah sebenarnya sama dengan bertahap, cuma dia itu setiap tahapan kita ulangi lagi. Artinya, misalkan di sini, tahap pertama di sini misalkan 150 ton ya di pembebanannya ya. Terus kedua 300 misalkan ya. Nah, pada tahap pertama kita bebani 105 sampai 150 ton ya. Kemudian stop, kita ukur penurunannya berapa ya. Nah, kemudian bebannya kita rilis ya, kita rilis atau kita lepas bebannya sampai 0. Ya, jadi kita turunkan dulu bebannya sampai penurunannya 0 atau maaf, sampai bebannya 0. Ya. Sampai bebannya 0. Nah, saya inikan dulu deh biar saya ilustrasi apa saya ini ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Nanti ya gambarnya. Ini beban ya, ini penurunan. Ya. Ini tahap pembebanan pertama, kedua, ketiga misalkan. Ya. Jadi kita beri beban sampai di sini ya, kita ukur. Tadinya penurunannya kan 0 ya, kita ukur ya. Kemudian kita turunkan. Nah, mungkin untuk tahap awal kita turunkan ini tetap ke 0, misalkan begini, gitu ya. Gitu. Kemudian berikutnya kita beri beban lagi ya. Nah, tapi langsung ke tahap kedua kita beri beban lagi. Nah, begini sampai di sini. Ya, kemudian ini kita rilis lagi. Kita hilangkan lagi bebannya sampai 0 ya. Sampai 0. Gini kita gini ya. Nah, kemungkinan yang kedua ini bisa jadi dia itu tidak, penurunannya tidak 0. Ya, jadi tidak kembali ke semula begitu. Ya. Sehingga demikian seterusnya. Jadi nanti ada gambar begini, balik lagi gitu ya. Kemudian gambar begini apa? Ya balik lagi gini, kemudian di ini lagi ya. Nah, kemudian balik lagi. Nah, begini ya. Sehingga nanti terakhir didapat, nah, keuntungan dari cara siklus ini, kita bisa melihat ini adalah penurunan elastis namanya. Elastis. Ya kan? Nah, kalau yang ini ya, ini penurunan total ya. Nah, yang di sini adalah penurunan plastisnya, penurunan plastis ya, yang tidak bisa kembali. Itu. Ya. Itu. Nah, dari penurunan ini ya, gitu, kita bisa melihat bagaimana perilaku tiang kita, gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau tujuannya cuma hanya melihat berapa daya dukungnya, apakah daya dukungnya ini sudah oke, karena tidak menimbulkan penurunan atau penurunannya sesuai masih di bawah yang diizinkan, ya, ini cukup ya dengan menggunakan uji pembebanan yang bertahap saja, ya, gitu. Tapi kalau mau lebih tahu lagi karakteristik dari tiang kita ini ya, untuk lebih jauh lagi, itu bisa menggunakan yang
close ya. Nah, kalau kalian mau mengetahui berapa daya dukung yang sebenarnya, nah, berapa yang daya dukung yang sebenarnya, kalian bisa interpretasikan ya dari grafik ini ya. Caranya adalah bisa kalian lihat banyak metodenya ya, banyak metodenya seperti kalian lihat di halaman 195 ya. Ya, yaitu halaman 195 ya. Ada beberapa metode yang saya berikan di situ ya, dengan menginterpretasikan data atau grafik dari uji beban statis ini. Begitu ya. Sehingga kalian bisa tahu eksak berapa QAG yang sebenarnya dari tiang tersebut. Oke? Gitu. Tapi kalau cuma untuk mengontrol bahwa dia itu QAG-nya sudah oke, penurunannya apa? Sudah atau tidak melebihi penurunan izin, ya itu cukup dengan melihat saja apakah dia penurunannya di sini melebihi penurunan izin atau tidak. Begitu ya. Kemudian sebagai tambahan, uji beban ini ya bisa juga dilakukan untuk yang daya dukung horizontal ya. Kalau tadi kan kita mengontrol daya dukung vertikal kan? QAG itu kan daya dukung vertikal. Ya. Sedangkan daya dukung horizontal itu HAG kan? Nih, itu kita ininya. Ini juga sama prosedurnya. Cuma bedanya kalau daya dukung horizontal, kita bisa menggunakan blok beton tapi di samping, ya, gitu. Tapi juga bisa kita membuat tiang yang dipancangkan di sampingnya, ya, yang kita jadikan untuk menahan, ya, yang atau dan tiang ini harus memiliki kekuatan 2 kali lipat dari daya dukung horizontal tiang yang akan kita kontrol, begitu. Ya, bisa dipahami ya. Gitu. Jadi yang penting adalah atau secara prinsip harus kita tes ya 2 kali ya dari beban dari daya dukung izinnya ya gitu. Oke. Nah, yang berikutnya, metode berikutnya adalah uji calendering ya. Nah, saya nggak tahu kalian kalian belum PKL sih ya. Ya, kalau nanti kalian PKL, kalian bisa lihat ya kalau nanti ada pelaksanaan pemancangan tiang ya. Uji calendering ini yang biasa dilakukan juga ya. Karena biasanya kalau kita memancangkan kita subkan pekerjaan pemancangan tiang itu ya, itu biasanya kita udah langsung dapat nilai uji calendering ini. Ya, artinya berapa kekuatan tiang tersebut ya, atau dengan kata lain bahwa tiang tersebut sudah memenuhi daya dukung yang kita rencanakan tadi ya, begitu. Prinsipnya dia menggunakan menggunakan rumus ya, rumus kekekalan energi ya. Jadi rumus kekekalan energi itu adalah kalau gaya kan akan menimbulkan energi ya, gitu. Ya, kalau tiang itu dipancangkan, dia turun, berarti kan ada perlawanan dari tanah, ya, berarti tanah ini menimbulkan energi yang sama dengan yang dikeluarkan oleh tiang pancang itu sendiri. Ya. Nah, rumus kekekalan energi ini dikembangkan menjadi rumus ini jadinya. Ya. Itu. Yang tidak lain adalah pada intinya
tiang, ya kan, kalau dipancangkan itu yang berperan adalah ini dia ya, ada W itu adalah berat hammernya, ya. Kemudian ada P, berat tiangnya itu sendiri, ya kan, itu karena dia kan dengan memancangkan itu kan berarti menimbulkan energi, ya kan, tergantung apa berat tiangnya, gitu. Dan kemudian ada S penurunan, ya kan, yaitu berapa penurunannya, ya. Nah kemudian ini gaya perlawanannya, QU itu kan kapasitas tiang, apa daya dukung tiang itu kan sebenarnya gaya perlawanan dari tanah, begitu. QU adalah kapasitas ultimate tiang pancang, ini QAG, ya. Ini adalah bukan ini Q ya, Q ultimate-nya ya, gitu. Yang diizinkannya adalah QAG, ya, QR di sini. Jadi dia bisa menghitung Q ultimate, sehingga bisa dihitung, ya. Kalau penurunannya berapa, bisa dihitung QU-nya, begitu. Nah, pada prakteknya, ya, pada prakteknya uji calendaring ini bukan kita hitung penurunannya dulu, kemudian kita cek berapa daya dukungnya, tapi rumus ini diformulasikan berapa penurunannya kalau saya mau dapat QU. Kan gitu ya, bisa kan? Sehingga dapat, kalau saya mau dapat QU sekian, berarti S-nya tidak boleh lebih besar dari berapa penurunannya. Begitu, ya. Gitu. Sehingga pelaksanaannya, kalian lihat nih di gambar ini yang sebelah kanan, ya. Itu kita ukur setiap dipancangkan berapa penurunannya. Ya. Nah, yang kita ukur adalah penurunan pada 10 pukulan terakhir. Jadi kalau misalkan kita kedalamannya tadi ya mau 20 meter, berarti sebelum mencapai 20 meter kita sudah harus ukur berapa penurunannya. Nah, penurunannya tidak boleh lebih dari penurunan yang udah kita hitung ini berdasarkan Q ultimate yang kita inginkan. Begitu. Caranya bagaimana? Nah, caranya sangat konvensional. Kalian lihat di sini, ya, pada tiang ini ditempelkan yang namanya milimeter block, kertas milimeter. Kemudian nanti ada orang yang untuk mencatat itu. Ya. Nah, mencatatnya bagaimana? Nih lihat. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, saya contoh di sini ya. Nih, lihat gambar yang nomor 1. Ya. Jadi dia tempel. Nah, cara tempelnya ini dia pakai penggaris, dia pegangan nih, gitu ya. Itu untuk pegangan dia supaya dia nggak bergerak, ya kan. Nah, begini. Kemudian pada saat lihat cursor cursor saya kalian, ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau misalkan kita di sini, ya kan, pensilnya kita taruh diletakkan di sini. Kemudian baru dipancangkan, jeder, dipancangkan. Nah, dia kan akan ikut bergetar ya. Naik dulu, kemudian nah di sini kan ada penurunan elastis itu ya. Nah, berhenti. Nah, di sini terjadi berapa milimeter ya kan? Terlihat adanya penurunan, ya kan? Kemudian dia pindah tarik garis lurus ya kan, garis mendatar ya. Nah, kalian diam lagi di sini. Ya. Ini kan lagi jeder gitu kan. Nah, nyampe di sini. Nah, berarti di sini ada juga penurunan sekian 2 kali. Kemudian kalian tarik lagi, jeder lagi pukulan 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali.
Nah, kalau 10 kali, lihat, oh terjadi 3 cm penurunannya. Nah, ini sudah lebih kecil belum dari penurunan yang diharuskan, yang tadi, yang dihitung dari rumus tadi ya, kalau daya dukungnya mau berapa ya, kalau IQ-nya berapa. Nah, kalau udah 30, oke, stop, berarti bisa berhenti. Nah, yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita panjangkan sampai 20 meter, sudah terdapat penurunan yang kurang dari penurunan yang diizinkan tadi ya, dari berdasarkan daya dukung yang ingin diperoleh ya, berarti sudah oke. Nah, tapi kalau belum oke ya, walaupun udah mencapai 20 meter misalkan kedalaman rencana, itu harus kita terus pancangkan ya, harus terus kita pancangkan sehingga ya, sebentar ya. Halo ya Bu Nunung. Iya ya, sebentar sebentar. Saya stop dulu ya, ntar. Ini lagi ngajar nih. Oke, ya.
Oke, maaf ya, ada apa, telepon penting tadi. Saya lanjutkan lagi ya. Tadi sampai di mana kita nih? Oke, sampai di uji kalendering ya. Oke, di uji kalendering. Nah, jadi begitu ya. Jadi uji kalendering ini hanya menghitung berapa penurunan ya pada 10 pukulan terakhir ya pada kedalaman tersebut ya, atau pada kedalaman yang diinginkan. Jadi kembali, kalau rencananya kedalaman 20 meter, pada kedalaman 20 meter ini kita tambahkan 10 pukulan terakhir, atau sebelum 20 meter ini ya kita tambahkan 10 pukulan terakhir, sehingga nanti bisa dilihat bagaimana penurunannya. Kalau sudah oke, bisa di stop ya, kalau belum dilanjutkan. Nah, kalau seandainya juga belum mencapai kedalaman yang diinginkan, kemudian misalkan tadi pada kedalaman 18 ternyata kok sepertinya penurunannya sudah relatif kecil ya, itu bisa langsung dites calendering test ini ya. Kalau kenyataannya memang 10 pukulan terakhir penurunannya lebih kecil dari yang apa, penurunan yang kita hitung ya untuk memperoleh apa, daya dukung rencana tersebut ya, itu sudah boleh stop ya, nggak harus 20 meter. Sehingga di sini bisa kalian lihat pada waktu kita merencanakan, seakan-akan tiang tersebut kita rencanakan kan seragam ya kedalamannya ya, misalkan 20 meter 20 meter semua, tapi kenyataannya nggak seperti itu ya. Kedalamannya bisa bervariasi, tidak masalah, tapi yang penting adalah daya dukungnya yang diizinkannya itu diperoleh ya, gitu. Nah, keuntungan dari uji calendering ini dibandingkan dengan apa, uji pembebanan ya, dia nggak memerlukan apa, alat tambahan apapun ya. Jadi dia bisa langsung pada saat pelaksanaan apa, pemancangan atau pemasangan tiang ya, itu bisa langsung dilakukan tes calendering ini ya. Dan kedua, biasanya supplier atau kontraktor yang melaksanakan fondasi tiang, khususnya tiang pancang ya, itu sudah termasuk biaya tes calendering ini begitu. Dan ini sebagai bukti pertanggungjawaban dia bahwa dia sudah melaksanakan dengan benar dan menjamin bahwa dia memancangkan sesuai dengan daya dukung yang diinginkan begitu ya. Nah, tapi kembali, calendering test ini ya, itu hanya bisa dilakukan untuk tiang pancang, artinya tiang pancang, tiang yang dipancangkan. Untuk tiang bor nggak bisa ya, tiang bor tidak bisa melakukan atau dilakukan uji calendering ya, dia harus menggunakan uji pembebanan. Oke. Nah, oleh karena itu sekarang itu ada alat yang canggih, yang simple ya, itu adalah yang kita sebut pile dynamic analyzer begitu ya. Caranya adalah ya, ini bisa dilakukan setiap tiang yang sudah dipancangkan sampai kedalaman tertentu yang diinginkan. Terus kita langsung cek. Caranya adalah simple. Kita pasang tuh, kalian lihat ya, ada sensor-sensor yang diletakkan di kepala tiang ya. Kemudian ada alat nih, ada beban ya tertentu yang dijatuhkan dengan ketinggian tertentu ya. Ini sebagai seperti di calendering kan ya, seakan-akan dipancangkan ya gitu. Ini dia menggunakan ini calendering nih ya, tapi lebih simpel dengan menggunakan teknologi informasi ya, teknologi komputer ya gitu. Nah, kemudian nanti akan keluar berapa daya dukungnya gitu ya. Kalau tadi kan kita agak dibalik ya, daya dukungnya berapa, penurunannya berapa maksimum, tapi daya dukung yang sebenarnya
bisa dihitung ulang ya dengan rumus yang tadi ya. Tapi kalau di sini ini udah bisa langsung ya, penurunannya berapa, daya dukungnya bisa dihitung berapa. Begitu ya, dengan menggunakan sensor ini. Dan ini bisa dilakukan baik untuk tiang pancang maupun tiang bor ya. Cuma bedanya kalau tiang bor yang tadi dengan calendering tidak bisa ya, harus uji pembebanan ya. Nah, sekarang sudah bisa dengan PDA ini. Begitu. Jadi tiang bor pun sekarang ngetesnya ya, mengontrol kualitas tiangnya itu lebih mudah ya dengan adanya File Dynamic Analyzer ini ya. Nah, mungkin perlu saya sedikit sampaikan bahwa prinsip dari File Dynamic Analyzer ini adalah dia menggunakan rumus getaran atau perambatan gelombang ya. Dengan perambatan gelombang ini dia bisa menguji atau mengetahui dari penurunan ya, mengetahui daya dukung tadi ya, ditambahkan dengan yang tadi ini energi ya, digabungkan sehingga bisa menghitung daya dukung tiang begitu ya. Nah, dengan metode yang sama ya, dengan prinsip yang sama, dengan filosofis yang sama, dengan menggunakan rumus gelombang dan getaran dan juga energi ya yang dikombinasikan, dia juga bisa menghitung ini dulu ya Pak, ini hasilnya kalian bisa lihat ya. Nih yang di sini ini kan bisa dilihat ya, begitu diuji penurunan berapa ya, ini bisa penurunannya bisa ini. Nah, ini juga hasilnya seperti ini ya. Ini adalah alat atau instrumen ya dari File Dynamic Analyzer. Nah, yang integrity test prinsipnya sama, tapi dia tidak menggunakan bebannya, bukan beban yang berat tadi ya, bukan yang seperti ini nih. Nah, bukan yang ini ya, yang di ini kan, tapi dia cukup getaran itu ditimbulkan dengan palu yang sebesar ini, udah kekuatan, tinggal kalian pukulkan aja di kepala tiang sehingga dia menimbulkan rambatan ya, sehingga nanti akan diperoleh yang namanya integrity, nilai value-nya ya, nilai integritasnya. Nilai integritas itu biasanya diberikannya dalam bentuk persentase ya, persentase dari apa? Dia bisa mengukur ya, kalau tiang volume tiang ya, diameter sekian, panjangnya sekian ya, dia hitung ya kan berapa, sehingga nanti dengan ada perambatan tiang dihitung, berarti kan ada rongga-rongga ya di dalamnya ya, itu bisa dicek ya. Sehingga pengurangan volume itu berapa persen pengurangannya, sehingga dia bisa mengatakan bahwa keutuhan tiang tersebut misalkan 85%, 90% atau 95% ya. Nah, artinya adalah kalau dikatakan 95% ya, berarti di situ ada 5% terjadi poros ya. Poros itu banyaknya adanya rongga-rongga ya gitu pada tiang tersebut. Nah, tergantung kita mau toleransinya berapa persen, apakah hanya 5%, berarti kita harus integrity testnya itu jangan kurang dari 95% begitu ya. Nah, biasanya memang antara 5 dan 10%. Tapi itu balik lagi ya, berapa persennya tergantung kita menghitung faktor keamanan dari kekuatan strukturnya ya kan. Bagaimana kalau misalkan kan selalu kita ada faktor keamanan ya gitu. Jadi kalau ada kekuatan strukturnya kurang 5% atau 10%, masih memenuhi atau enggak gitu. Faktor keamanannya masih melebihi dari yang diharuskan atau tidak begitu ya. Ya, jadi sekali lagi file integrity test ini adalah untuk keutuhan tiang ya. Baik, itu kira-kira tambahan untuk hari ini sebagai pelengkap dari dari materi pondasi tiang, dan juga sebagai penutup ya, yang nanti akan kita evaluasi pemahaman kalian minggu depan ya tentang pondasi tiang.
Oleh karena itu, silahkan nanti kalian baca-baca lagi, ya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan juga silahkan tanyakan pada pertemuan kali ini, ya, yaitu sehingga minggu depan kalian sudah benar-benar siap, ya. Yaitu kalau masih belum ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa baca-baca lagi, dan jangan lupa kerjakan latihan soalnya, ya, seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sudah jelas, ya? Sudah cukup? Ya, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, karena menurut saya juga yang kontrol kualitas tiang ini saya rasa nggak begitu complicated, ya, itu karena pada prinsipnya itu hanya menggunakan rumus-rumus yang simpel, ya, seperti itu. Baik, kalau misalkan ada apa nih? Oke. Kalau tidak ada, sekali lagi saya tanyakan untuk terakhir kalinya, pas, tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, ya? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan selamat ujian tengah akhir semesternya minggu depan, ya, yaitu silakan dipersiapkan dengan baik. Semoga nanti hasilnya juga akan baik, ya, dan kalian semuanya diberi kelancaran dan kesuksesan dalam menghadapi ujian tengah semesternya. Amin. Baik, bisa kita kameranya di-on-kan semuanya, ya. Saya ingin buat ini dokumentasinya, ya. Oke. Hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Senyum lagi 1, 2, 3. Baik. Kalau begitu terima kasih atas perhatiannya semuanya, ya. Sekali lagi sampai ketemu minggu depan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.